penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bukan hanya mengenang kemenangan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, tetapi kita juga mengenang kesengsaraannya, penganiayaannya. Semoga iman kita bertumbuh dan bertambah kuat karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Sebelum kebaktian dimulai, mari kita doa bersama. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan untuk keselamatan hidup kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama di sini, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kebaktian ini Tuhan dari awal sampai akhir. Sertakan hamba-Mu Pastor Jonas yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertakan juga worship leader, pemain musik, dan kami semua yang ada di sini. Tuhan, untuk teman kami yang masih dalam perjalanan, tolong Engkau pimpin mereka agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat siang saudara semuanya. Selamat bertemu di hari Minggu ini. Selamat berbakti beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur hari ini karena kembali Tuhan memberikan kita semuanya kesempatan untuk beribadah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena Allah bertata di atas puji-pujian. Amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Hari ini sebetulnya kita merayakan hari Minggu Palma, Minggu Palem ya. Tuhan Yesus diarak-arak waktu 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita di sini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan karena Dialah Allah. Dia yang rela turun ke dunia, Dia rela untuk disalibkan dan Dia bangkit untuk kita semuanya. Jadi kita sama-sama memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Amin. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini, kesukaan sorga dinyatakan oleh Roh Kudus, dunia
Berjalan
YouTube channels, a lot of them saying that how come Christian people believe to God and their God is dead, because on Good Friday we celebrate or we commemorate the death of Jesus Christ. Tuhan kok mati? Tuhanmu mati ya Pak Gideon, seringkali diskusi sama orang-orang yang kayak gitu itu. Tuhan kok mati? Well, we need to understand, and therefore I invite you to come on that Good Friday, and then I will explain to you. Saya akan nyampaikan itu di ibadah Jumat Agung, saudara, bukan hari ini. Kenapa kok orang Kristen percaya Tuhan yang mati? Betulkah Tuhan itu mati? Well, we have to understand who Jesus is. If we don't understand who Jesus is at first, we will get confused because we don't know about who Jesus is, and therefore we thought Jesus is God that is dead. It is like Nietzsche, one of the philosopher, I think like 19th century or 20th century, saying Jesus, a God is dead. Jadi, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu bagian yang lain dari Injil Yohanes pasal 15. Let us turn the Bible to John 15. John 15 verses 18 through 20. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 20. Bagian ini jarang disampaikan dan biasanya orang Kristen nggak suka mendengarnya, saudara. This passage is kind of like really rare to preach, and sometimes Christian people do not like to hear about it, because we like to hear about blessing. Biasanya orang Kristen suka mendengar tentang blessing, berkat, tetapi tidak suka mendengar bagian yang harus dilewati oleh orang Kristen. We do not like to hear something that we have to go through if we are truly believers. Well, we don't have to seek for it. We don't have to look for it. We don't have to force ourselves to be there. But somehow, whether you like it or not, you will experience that if you are truly a Christian. Yohanes 15 ayat 18 sampai 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku, Yesus, daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci. Siapa kamu di sini? Murid-murid. Anda semua, kita semua murid-murid, bukan? Iya, murid. Berarti kita dibenci nggak? Dibenci. Tapi nggak dibenci, malah disukai orang dunia kok. Jawabannya tunggu dulu. Sabar. Masih ada 20 menit lagi. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. The word of the Lord. Nah, kita harus tahu bahwa Injil Yohanes itu bisa dibagi menjadi dua bagian.
The Gospel of John can be divided into two big parts. The first part is John chapter 1 through John chapter 12. Bagian pertama adalah Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 12. Ini adalah perkataan dan pelayanan Tuhan Yesus kepada banyak orang. This is the ministry and Jesus' speech to many people at that time. So John chapter 1 through chapter 12. John chapter 13, in the middle, precisely at the middle, John chapter 13, through the end of the Gospel of John, Yohanes pasal yang ke-12, pasal yang ke-13 sampai pasal yang terakhir, pasal yang ke-21 adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa penyaliban dan sebagainya. So the second part is from John chapter 13 to John chapter 21 is Jesus' teaching to his disciples. So the first part is public, the second part is private. So we have to know that. And therefore, John chapter 14 forward, Scripture says, do not let your heart be troubled. Jangan, itu sebabnya kalau kita baca Yohanes 15 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Why? So John chapter 14 saying that do not let your heart be troubled. Believe in God and also believe in me. In my Father's house there are many mansions. Why did Jesus said as such? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena murid-murid bingung. Yesus bilang bahwa dia akan disalibkan. Yesus bilang bahwa dia akan menderita. So the disciples got confused. Why? So because Jesus mentioned that he will be crucified not too long after that. And Jesus will suffer with so many things. And therefore the disciples got confused. So where are we going to do? And where are we going to go? And what are we supposed to do? Murid-murid bingung, kita mesti ngapain dong? Yesus pergi, katanya mau disalib. Aduh, bagaimana kalau disalib ya? And therefore Jesus explained ahead of time, I will go to my Father's house and prepare a place for you. And when I have to go to my Father's house and prepare a place for you, I will come again and pick you up. And therefore, so whenever I am, you are. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sedang akan pergi ke surga dan menyediakan tempat, dan setelah itu dia akan datang kembali untuk menjemput kita. And therefore, if we are truly the believers of Jesus Christ, we shouldn't be anxious. Why? Because we have been given a place in heaven. Kita sebagai murid Tuhan, kita nggak boleh gelisah. Kenapa? Karena kepada kita sudah diberikan tempat di surga. Masalah kesananya kapan terserah Tuhan. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi. Nobody knows. But for sure, we know that God, that Jesus has prepared a place for us who are His followers.
Itu sebabnya orang Kristen kalau meninggal bukan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Atau doanya gini, semoga dilapangkan jalannya. Ini biasanya dia bekerja dulunya di Departemen Pekerjaan Umum. Jalannya dilapangkan. Atau orang Kristen berdoanya tidak, semoga diterangi jalannya, ditempatkan di tempat yang baik di sisinya. Semoga. Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang ikut disalib di sampingnya. Jesus said to the criminal who was crucified next to him, "Today you are with me in paradise." Today, not tomorrow. Not wait, let me check. Is there any place for you or not? But today, you are with me in paradise. Itu sebabnya saudara, jadi orang Kristen jangan gampang gelisah, jangan gampang takut. Bulan ini saya ngunjungin orang, sudah sedikitnya 3 orang. Semuanya colon cancer. This month, I visited at least 3 people, all with colon cancer. And every time I visited them, I said this particular verse, John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Dan waktu saya mengunjungi, saya selalu menyampaikan Yohanes 14, ayat 1, 2, dan 3. Everything might happen to us. Segala sesuatu bisa terjadi dengan kita, but as long as we have Jesus Christ, we don't have to be afraid of anything. Kita nggak harus takut akan apapun juga, selama kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Masalahnya kita punya Yesus nggak? Kadang kita punya Yesus, kadang kita punya gereja, tapi kita belum punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, kita jadi anaknya. Kita belajar tiap hari firman-Nya, dan kita belajar bagaimana melakukan sabda, firman, dan kehendak-Nya. That's the word of God. Di gereja kita belajar mendengar firman Tuhan, bukan main Facebook, bukan main WhatsApp, bukan ngobrol sendiri, bukan berpikir tentang makan apa setelah ini, tapi kita betul mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. That is the meaning of being the disciples of Jesus Christ. So Jesus prepares his disciples for the reality of persecution and rejection they will face as his followers. Jadi pada waktu itu kalau kita melihat Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 15, dan seterusnya, Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya tentang apa yang akan dialami, tentang apa yang akan terjadi dengan mereka, yaitu persecution, penganiayaan, and rejection, dan penolakan. Itu sebabnya Yohanes 15 diawali, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, potongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, pruning, supaya ia lebih banyak berbuah." Ini bicara tentang siapa? Pasal sebelumnya, Yudas sudah dipotong. Yudas meninggalkan Yesus Kristus. Dia sudah dipotong karena dia bukan ranting yang melekat pada pokok anggur. Itu Yohanes pasal sebelumnya. Yohanes 15, saudaraku, Yesus bicara, "I am the true vine, and my Father is the vine dresser." Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Nah, ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jesus said in John chapter 15 verse 3, "You are truly cleansed because of the words that I have spoken to you." Bicara tentang murid-murid yang sudah bersih
karena firman yang dibicarakan, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. And then continue on, John chapter 15, after explaining about the true vine, which is Jesus Christ, and therefore Jesus said, whoever hates me, hates my Father as well. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan akan murid-muridnya akan apa yang akan dialami oleh mereka pada saat itu, bahwa mereka akan dibenci, mereka akan disiksa oleh dunia. Dan betul, saudara, 300 tahun pertama kekristenan, bukan kekristenan seperti Maranatha, bisa fellowship, makan-makan. 300 tahun, the first 300 years of Christianity is filled with persecution. So it is not easy to be the Christ followers. And therefore, Scripture says, barang siapa berseru kepadaku Tuhan, dan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, whoever confess with their mouth that Jesus is Lord will be saved. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Karena waktu itu orang tidak boleh menyembah Tuhan. They did not say, they are not allowed to say Jesus is Lord. They should say Caesar is Lord. Kaisar adalah Tuhan. Nah, zaman sekarang, saudara, makanya kita perlu belajar Alkitab ya. Zaman sekarang orang banyak menggunakan Roma 10 ayat 9 ini dan salah mengerti. Pokoknya sudah ngaku Yesus Tuhan, dibaptis, masuk surga. Saudara, it is not like that. Kepala ini taruhannya, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya 300 tahun pertama, pada waktu mereka mengaku dan mengatakan Jesus is Lord, mereka diadu sama singa. Mereka diadu sama binatang buas. Jadi saudara, Christianity is not just, oh ya, going to the church, you know, I'm a Christian, aktif di gitu. Bukan, saudara. Menjadi pengikut Kristus itu nyawa taruhannya. To become the followers of Christ is not just being a Christian. It's not just being in the church. But Jesus said, Yesus berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, iya kan? Iya kan? Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya kembali. So we are thankful that we are living in the US and we are freely worshiping God. We are freely saying that Jesus is Lord. In other parts of the world, they cannot do that. You will be beheaded. So, the question is, why the disciples of Christ are being hated? Number 1, verse 18. We are hated because Jesus was hated first. Kita dibenci oleh dunia karena dunia membenci Yesus. Whoever hates me, verse 23, hates my Father as well. If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without
reason. So why did the world hate Jesus? Mengapa dunia membenci Kristus? Scripture says they hated me without reason. Dunia membenci Kristus tanpa alasan. So when someone hated you just because you are Christian, you may ask him or ask her, "Hey, excuse me, why do you hate me?" I don't know. I just hate you. Shut up. Scripture says so. Alkitab berkata dunia membenci Yesus. Sesungguhnya bukan no reason. Actually because of the sin of the world. That is the reason why the world hated Jesus. The world doesn't accept Jesus as the solution for the sins of the world. They want to carry their sins by their own way. Dunia tidak mengasihi Yesus, dunia tidak mau menerima Yesus, dunia membenci Yesus karena dunia mengasihi dan mencintai dosanya. Dan mereka ingin membayar sendiri, mereka ingin menanggung dosanya sendiri, mereka akan mencari solusinya sendiri. And therefore, people of the world, they do not want to follow Jesus Christ because they thought that they will be able to find the solution for their sins. Mereka berpikir mereka akan menemukan jalan keluar atas dosanya. Makanya orang berusaha lepas dari dosa. Betul? Kalau kita lihat ada orang yang menggunduli dirinya, kepalanya. Ya? Have you seen that people that make their head bald? You see that? And then didn't eat meat, didn't eat, didn't drink coffee, didn't drink es teler, didn't drink es halu-halu. Just drink pure water. Why? Because they don't want to make themselves unclean. Ada lagi orang berusaha menyelamatkan dirinya dengan berbuat amal, nyumbang anaknya, ngasih yatim piatu, saudara ya, nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu. Some people committed themselves and giving a lot to the charity because they believe it will make them safe. God will see it. Oh, Yusuf banyak ngasih goodwill, langsung masuk surga. Oh, Tono banyak ngasih Maranatha, cus masuk surga. Sudah. Amal kebaikan. Do you think that your goodness can bring you to heaven directly? Why? And some people say that, oh, you know what? If I being religious, I will go to heaven. Kalau saya jadi orang-orang yang agamawi, saya akan masuk surga. Ya. Kalau ke gereja duduknya depan sendiri, sorry ya di depan. Kalau ke gereja duduk depan sendiri. Terus apa sudah? Rapi. Gereja belum datang, belum buka, dia udah datang. Gereja sudah tutup, dia masih di gereja. Being religious, dari minggu sampai minggu ke gereja terus. Nggak tahu di gereja juga ngapain. Terus ke gereja. Because they thought that by being religious, they will go to heaven. There is no such thing. Show me in the Bible the verse of the Word of God saying that if you are being religious, you will go to heaven. Let me know. No matter what religion is. And therefore some people do not want to be unreligious. They want to be Muslim, they want to be Christian, they want to be Buddhist, they want to be Hindu, they want to be Kabbalah, they want to be so many things.
Why? Because they thought that by being religious, they will go to heaven. No, there's no such thing. Because the Bible said that your goodness, the good things that you have done, is kind of like filthy rags. Bagaikan kain kotor. Bahasa Jawanya, gombal. Lebih parah lagi gombal muki yo. Jadi saudara mau baik kayak apa? Gombal. Malaikat lihat pret. We are not saved by good deed. But the world is so full of pride. They thought that they thought they can carry their sins by themselves. Dunia ini sombong sekali. Berpikir bahwa mereka bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Therefore, they hated Jesus Christ. Itu sebabnya mereka membenci Yesus Kristus. Makanya kalau sudah lihat YouTube polemikus di yang dari saudara seberang sana, bilangnya begini. Kristen ini aneh. You know, Christian is so weird in YouTube. Why is so weird? You know, do you believe in God? Yeah. Do you believe that God will forgive you? Yeah. So why does what is the purpose of the death of Jesus Christ? Kamu percaya Yesus? Iya. Kamu percaya Yesus Tuhan mengampuni dosamu? Iya. Kalau memang Tuhan bisa mengampuni, ngapain juga Yesus harus mati di kayu salib? Saya heran ya, ada orang kok bodohnya kayak gini ya saudara. Masuk YouTube lagi saudara. So why did Jesus die on the cross? Why? Why did Jesus die on the cross? Kenapa Yesus mati di kayu salib? Yeah, for our sin. What happened with your sin? God is holy. Amen. How many percent is the holiness of God? Tuhan itu kudus, betul? Berapa persen kudusnya Tuhan itu? 1,000, is that enough? 1,000? Huh? 3,000? Tolong diselesaikan secara kekeluargaan. So how many percent is the holiness of God? If God is kind of like gold, how many karat is the pureness of God? Iya. Belinya di Jember. God is so holy. Let me ask you. Can we live in holiness, in holy life? Apakah kita bisa hidup dalam kekudusan? Ya, why not? Bisa. Saya tanya, if we are holy, how many percent is our holiness? 1%. Half percent. Huh? Half percent. Huh? Half percent. Half percent. Minus. Berapa? Kudus sebisa kudus-kudusnya kita itu apa sih? Ibadah ke gereja datang, gitu. Datangnya nggak cuman kalau minggu pertama, datangnya tiap minggu datang. Terus ikut pelayanan, ya kan? Terus apa lagi? Persembahan nggak pernah absen. Terus apa lagi? Ikut perjamuan kudus. Terus apa lagi? Mengunjungi orang sakit. Terus nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, nggak bohong, nggak gosip, nggak merokok, nggak mabuk, nggak beli loto, jujur, apalagi, pokoknya nggak gini nggak gitu. Saya tanya ya. So anggap aja semua kita lakukan. How many percent of that holiness that we can achieve? Berapa persen dari kekudusan yang kita? Berapa persen dari kekudusan yang kita bisa capai? 6? Okay, let's say 6%. Do you think that if your holiness is 6%, can match with the holiness of God that is infinity,
Kekudusan Tuhan yang tidak terbatas itu. Bisa nggak ketemu? Pernah nyampur air sama minyak? Kecampur? Kenapa? Karena beda-beda. Saudara, that is the silliness of the thought of humankind. They thought that, oh, you know what, as long as I can give a charity, as long as I can be religious, I can go to heaven. There's no way to do that. Why? Because heaven is the holiest, the most holiest place in everything. There is no way for us to achieve, to go to heaven by our own deed. Kita nggak bisa ke surga pakai perbuatan kita sendiri. There must be someone from heaven who come down to this earth. And then covers our sin. And therefore, when God the Father, when God in heaven look to us, He will see the blood of Christ who covers you and I. What a precious blood of Christ. That is the gospel. So don't be so full of pride, and thought that we can go to heaven by our achievement. There is no such things. Jangan kita sombong berpikir bahwa kita, nah inilah sebabnya kenapa dunia membenci Yesus. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya lebih suka dosa. Manusia nggak suka kekudusan, manusia suka dosa. That is why the world hated Jesus Christ. Dan Yesus berkata, kalau dunia membenci kamu, jangan heran, sebab dunia lebih dulu membenci aku. Enggak tuh Pak, saya baik-baik aja, saya fine-fine aja. Orang Indonesia bilang gitu, saya fine-fine aja tuh Pak. Enggak ada tuh, enggak ada yang benci saya itu. Belum. Atau mungkin kita enggak sungguh-sungguh melakukan firman. Kita sama dengan dunia. Kalau kita betul melakukan firman, pasti ada bagian-bagian yang orang suka. Saya dulu pernah kerja, saudara. Long time ago, I worked for the dialysis unit. Terus saya kerja di corporate office, and they try to collect money. Every apa ya? Itu kalau loto itu hari apa ya? Kalau beli loto itu hari apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada tahu aman, berarti sudah nggak pernah tahu. Nah, ada yang satu orang yang collect. Hey, do you have like $3? What is it for? Well, we'll collect money to buy lotto. This is apa namanya, million super apa? Mega million ya, mega million. You know, when we get it, you know, we'll become millionaires, and then, you know, we'll split, distribute to each and every one of us, so that we all will be rich, okay? So just $3. Saya bilang, no, sorry, I don't want to join. Bilang gitu, marah dia. Why? No, I don't want to join. Oh, because you're pastor, huh? Kamu nggak mau join ya? Mulai dulu. Terus saya di ruang makan, saya nggak tahu sudah kerja ini kalau di ruang makan doa nggak sudah? Nanti doanya terima kasih Tuhan, kau tahu Tuhan, kalau saya makan Tuhan berkati makan ini Tuhan Yesus. Are you ashamed to pray when you are in the workplace? Or you are not afraid of anything? Saya berdoa itu diketawain, nurse-nya ketawa. Saya tanya, why? So you pray every time you want to eat? Yeah. I'm a Christian too, dia bilang gitu. So, why don't you pray? No, you know what? I pray only once every day. And it covers everything. Bahkan orang Kristen loh saudara, orang Kristen benci sama saya. Karena saya berdoa.
What's wrong with the prayer? We are not afraid to pray. What's wrong with it? Itulah makanya saya bilang, kalau if you are truly the believers, sometimes the world will hate us, because Jesus was hated first. We have to know that. Secondly, why the world hated us? Secondly, verse 19, because we do not belong to the world. Verse 19 scripture says, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Why the world hated us? Because we do not belong to the world. 1 Peter chapter 4, verse 4 gives us a parallel explanation of this idea. The unbelieving world prefers selfishness and pleasure over honoring God. Part of our sin nature is seeking approval in our sin, especially by reassuring ourselves that other people do that too. Jadi kenapa dunia membenci kita? Karena kita nggak berasal dari dunia. Dunia ingin kita ikut mereka. Dunia ingin kita seperti mereka. The world wants us to, that we will identify ourselves to become like them. Despite their own demands to tolerate, the non-believing world levies hate at Christians who do not conform to them. Saudara, dulu itu, dulu, long time ago, not in Bethlehem, but just long time ago. You know, if you see men and men holding hands together walking on the street, what did people say? Wow! Ish. But now? Okay! Do not be so hypocrite, okay? Please. Yeah. You have to love them. I know. Okay. From something that is taboo, from something that sin, now is turning to not becoming a sin. And that is the world that we live in. Saudara, kalau dulu kita lihat laki sama laki, kita kelihatannya tabu ya. Itu sesuatu yang dosa di masa lalu, sekarang ini enggak dosa. Terus, sudah lihat kan, ini banyak yang maling-maling, ngerampok, mecahin kaca mobil itu kan. So many people broke the windows, the windshield, and then grab anything from your car. Saudara, itu adalah dosa, betul? Supposedly, if everybody does that, is it going to be something weird? No. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sama-sama, itu menjadi bukan dosa lagi, menurut mereka. Itu sebabnya dunia membenci kita, karena kita, because we do not belong to the world, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya mereka benci. Kenapa? Karena mereka mau kita ikut mereka. Saudara, kalau di tempat kerjaan, if you are in the workplace, your co-worker, all of them are cheating with the clock in, clock out. So, di tempat kerjaan, semua bohong, nyolong, clock in, clock out. Saya tanya, saudara, enggak nyolong sendiri, terus apa yang terjadi? If you didn't do it, what's gonna happen? You are the only one that don't do it. You look weird, right? And then they don't like you. Why? Because they want you to do that, to do the same. Inilah mengapa. Because you are not of this world. Ingat itu, saudara. Sekarang, saudara driving, lampu merah, semua jalan. Ini kalau di Indonesia kan gitu. Semua jalan aja.
Terus saudara berhenti, stop. What's gonna happen? Di belakang apa yang terjadi? Goblok, goblok. Why? Karena yang salah bukan lagi jadi salah selama semua orang melakukannya. Tapi kita anak Tuhan, Roma 12 ayat 2 berkata, Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Jangan kita jadi serupa dengan dunia ini, dibenci. Well, Tuhan sudah bilang. Oke? Jadi kalau dunia membenci kita, jawabnya apa, saudara? How do we answer to the world that hate us? Do not ask why, but ask why not. Ada amin untuk itu, saudara? Why not? Kita berdoa ya, di rumah makan. Andri ulang tahun. Saya berdoa, ujung sana ada yang ketawa-ketawa. Kita bilang aja why not. Third, saya akan selesai sebentar. Jadi kenapa dunia membenci kita? Why the world hated us? Number one, because the world hated Jesus first. Karena dunia membenci Yesus. Yang kedua, kenapa dunia membenci kita? Because we do not belong to the world. Karena kita tidak berasal dan kita bukan milik dunia. Okay? Third one, remember that. Jadi, kenapa dunia? Why the world hated us? Number one, okay, say together. Because Jesus was hated first. 1, 2, 3. Because Jesus was hated first. Secondly, kenapa dunia membenci kita? Because we do not belong to the world. Because, number 1, 1, 2, 3. Because we do not belong to the world. Number 3. Because we are the servant of Jesus. Say it together. Because we are the servant of Jesus. Scripture says, ayat 20, a servant is not greater than the master. So Jesus reminds the disciples that servants cannot consider themselves above the experience of their master. If they persecuted Jesus, they will persecute us as well. Kita nggak lebih dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus dianiaya, dibenci oleh dunia, siapa kita yang berkata, oh, saya mah nggak mau dibenci? Sorry ya, kayak Prabowo. Sorry ya. Sorry, saya mah nggak mau dibenci. Udahlah, ya. Udahlah, toleransi dikit lah, udahlah, cincai lah, ya. Kita ini Kristen tapi jangan fanatik loh. Nanti kalau fanatik dibenci dunia loh. Kamu nggak punya temen loh, ya. Ya, jangan fanatik, ya. Biasa-biasa aja, ya. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong. Udahlah, jangan ngomong Yesus. Berarti kita ini bukan pengikut Kristus. Karena Yesus sudah bilang, para pengikutnya akan dianiaya. Gereja nggak pernah khotbah ini. Gereja khotbahnya ikut Yesus diberkati, limpah-limpah, makin hari makin kaya, terus kaya, makin kaya. Ajaran dari mana ini? Tuhan Yesus bilang pengikutnya akan dianiaya. Dunia makin susah, hidup makin susah. The world is not getting any better, and we will experience being persecuted and being hated because we are the followers of Christ. Nah, nanti kalau sudah ngalamin itu, ingat hari ini sudah pernah mendengar firman tentang itu. Sekarang belum, Pak, belum. Ya, tapi suatu kali kita akan ngalamin itu. Hopefully not. But if God let us experience it, who we are to say no. And we have to be persistent, we have to be perseverance, and we have to stay being obedience to God, because God has given Jesus Christ
to die on the cross. And therefore we will commemorate, we will remember that this coming Friday. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you for giving us this strong and sharp message. Help us, Lord, not to just take it for granted, not to forget it, but help us, Lord, to be obedient disciples of God, disciples of Jesus Christ. The world is not our home. We are just traveling through, and therefore we experience this kind of hardship in life. That is why we are experiencing persecution, hatred, because the world is not our home. Help us, Lord, to see our eternal home that is more than everything in this world. Ajari kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa dunia ini bukan tempat kami, sehingga kami kuat menghadapi segala sesuatu. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Yonas yang telah membawakan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan kita dapat lakukan dan menyimpan dalam kehidupan kita. Mari saudara kita diberi kesempatan untuk berdoa dan dengan siapa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan apabila Tuhan telah datang ke dalam dunia ini, bersedia menerima disalibkan ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering melupakan kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami mau mengingat kesetiaan Tuhan dan mau setia dalam mengikuti Tuhan. Tuhan, kami teringat saudara kami yang mungkin dalam keadaan susah ya Tuhan, karena kami masih di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami masih mengalami kesulitan ya Tuhan. Kami juga mengalami, saudara kami banyak juga yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk Tante Trace, kami berdoa untuk saudari Elaine ya Tuhan, yang masih mengalami ya Tuhan masalah ya Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan, dalam kesakitan. Tapi ya Tuhan yang penuh kasih ya Tuhan, Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami akan diberi kehidupan yang kekal nanti ya Tuhan. Tuhan menyediakan tempat, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan apabila Tuhan telah menolong dalam pemilu di Indonesia ya Tuhan, sehingga telah selesai ya Tuhan. Biar akhirnya pemerintah yang baru ya Tuhan dapat memimpin negara Indonesia yang tempat kami lahir ya Tuhan. Biar akhirnya bisa lebih maju ya Tuhan, dan mereka lebih takut kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah apabila kejadian-kejadian yang menimpa ya Tuhan, baik gempa, baik banjir ya Tuhan, baik penyakit demam berdarah yang dialami oleh Indonesia sekarang ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, pelihara ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dengar doa kami yang kami panjatkan seluruhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan Mazmur 116, 17, 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan sambil diiringi lagu. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini semua hanya berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom, salam damai semuanya. Pengumumannya cepat saja. Hari Jumat ini ada Jumat Agung. Kita mengharapkan boleh memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya hari Minggu bersama Pastor Sami Elmos. Jumat Agung bersama Pastor Jonas Mulyo jam 6:30. Dan hari Minggu Paskah nanti makanannya rencananya mau potluck. Itu saja. Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Maranatha. Yesus datanglah, hari itu
pulang ke rumah masing-masing. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mohon maaf, saya mesti ada tugas lain lagi. Ada 2 tugas habis ini. Jadi saya